Masih hangat ya. Ini di sini kan banyak syaraf-syaraf. Jadi ini untuk melupakanlah tagihan-tagihan atau problem-problem di kantor ya dilupain dulu sejenak gitu kan ya. Cicilan-cicilan ya kan Pak. Dilupakan dulu. Minum teh dulu. Kita sebutnya ini artisan. Apa sih artinya artisan itu ya? Spesifik kalau yang di teh ini artisan ini kita ambil dari bahasa Jepang shokunin. Jadi itu sebenarnya lebih kepada semangat. Tidak hanya masalah produk yang berkualitas, tapi produk yang dihasilkan itu juga harus bisa mempunyai manfaat buat lingkungan, buat orang lain gitu. Jadi di situ semangat artisan gitu, makanya kita sebutnya artisan teh. Masyarakat bisa tahu kenapa teh ini mahal gitu. Jadi jangan hanya beli teh-teh dari luar gitu kan. Sebenarnya kualitas teh kita sendiri nggak kalah. Jumpa lagi di podcast Ainyo Serpong. Pandemi COVID-19 melandai, bisnis pun bergeliat. Kita bisa lihat pertumbuhan bisnis kuliner luar biasa, terutama kafe dan resto. Tetapi yang menarik, kafe dan resto yang hadir saat ini sangat beragam dan sangat variatif dan lebih terspesialisasi. Misalnya ada sebuah kafe yang ada di Gading Serpong namanya Komune Cafe. Dia mengeksploitir namanya teh, luar biasa. Sekarang kita langsung ngobrol aja dengan pemilik, namanya Mas Eriko. Selamat datang Mas Eriko. Ya, kasih ya. Kasih. Kasih Bang. Ini menarik sekali karena Komune itu kan baru setahun yang lalu ya. Iya, betul. Jadi hadirnya setahun yang lalu. Tapi di antara kafe yang ada kelihatannya Anda ini sangat spesialisasi ya. Tapi sebelumnya saya ingin tanya, ini Komune Cafe itu gimana ceritanya bisa hadir di Gading Serpong? Ya, jadi kita di Gading Serpong kurang lebih ya setahun lah. Setahun yang buka, lalu ya. Sebenarnya itu mundur karena terhambat pandemi. Seharusnya sudah lebih lama daripada itu ya. Cuma sejak pandemi jadi kita perencanaannya itu sebelum pandemi harus di launching. Iya, sebenarnya. Tapi terus pas awal banget mulai pandemi ya. Iya. Jadi kita mundur bukanya. Jadi, tapi Komune sendiri itu artinya apa? Sebenarnya nama itu baru saya pikirkan setelah dapat tempat sih. Oh gitu. Nah, jadi setelah dapat tempat dan waktu kita diskusi mau desain interior seperti apa, jadi saya kepikiran karena kebetulan tempatnya kan kita rumah ya, dari rumah. Rumah. Ini rumah tadinya, kan biasanya ruko ya kalau cafe gitu. Karena ini kebetulan rumah, jadi saya pikir, kayaknya seru nih bisa jadi tempat-tempat sharing, tempat-tempat kumpul gitu. Makanya ini nama Komune. Jadi Komune itu tempat komunitas gitu. Komunitas. Ya, jadi intinya sih tidak hanya untuk komunitas. Intinya kita mau jadi tempat sharing, tempat berkumpul. Karena kita juga sebenarnya sebelum pandemi kita sudah berencana sebenarnya kita mau ngadain kelas-kelas gitu kan. Kelas-kelas. Itu kelas apa Mas? Kalau dari kita mau ada kelas tentang teh gitu. Dan kebetulan di beberapa teman kita ada kelas merangkai bunga, ada kelas fotografi gitu. Tadinya kita sudah rencananya gitu sama teman-teman mau buka. Iya, memang kalau melihat interiornya ini agak beda ya dengan yang lain karena itu tadi ya, dan sangat lebar. Iya, kita memang sengaja simple aja, ngincarnya ya homey, cozy gitu. Ya, jadi konsep seperti itu ya. Jadi simple aja, kita nggak terlalu banyak pernak-pernik sana sini. Tapi kemudian yang ingin saya tanyakan, apa istimewanya kafe Anda dibanding dengan tempat lain? Oke. Satu mungkin kalau dari tempat kita punya ruang private room yang bisa dipakai untuk acara. Kalau dari tempat, mungkin kalau dari produk sesuatu yang beda yang mungkin tadi Abang udah sempat bahas juga, kita cukup spesialis di di teh. Ya, selain kopi tentunya. Selain kopi ya. Kalau kopi kan sudah umum. Ya. Kemarin saya lihat menunya kok banyak banget itu. Ya, kita coba dijelaskan ada Mas. kurang lebih dari 15 macam teh lah. 15 macam teh. Iya. Dan teh di sini kita nggak cuma sekedar
apa ya, sekedar ngambil aja gitu asal ada menu teh, Iya, tidak. Jadi kita memang betul-betul pilih. Mungkin bisa cerita sedikit ya silakan. Tentang tehnya. Semua teh yang kita jual di Komune Cafe ini itu asli 100% teh Indonesia. Teh Indonesia, oke. Jadi daun-daun tehnya bener semua dari kebun Indonesia. Terus memang sejauh ini kita masih menjualnya itu kita sebutnya blend. Jadi blend. Daun teh ini kita campur dengan bunga-bunga, dengan rempah-rempah gitu. Ya, dan itu semua juga hasil dari pertanian Indonesia gitu, perkebunan Indonesia. Jadi ada contohnya ada beberapa teh yang kita campur dengan lada hitam, ya mungkin ada yang kapulaga gitu. Iya. Jadi macam-macam teh seperti itulah. Jadi bukan lagi murni teh tok ya, artinya teh hitam atau apa gitu. Ya, itu kita blend. Sebenarnya tujuannya adalah hanya untuk supaya mempermudah orang-orang yang baru mulai meminum teh gitu kan. Jadi nantinya sih kita tetap maunya minumnya yang kalau kita sebutnya single origin gitu ya, kayak di kopi kan single origin hanya biji kopinya aja gitu. Tapi kan ini menarik, artinya di luar kebiasaan ya. Itu terilhami dari mana bisa ini ada ceruk pasar teh gitu. Oke. Kopi kan sudah banyak. Kopi apa nih banyak yang kita bisa kasih lagi ke customer kita yang beda gitu. Jadi nah kebetulan kita ketemu nih dengan salah satu teman saya yang dia sudah duluan menggeluti dunia teh ini. Jadi kita ngobrol-ngobrol, ternyata menarik dunia teh ini, nggak cuma kopi doang gitu. Ternyata dunia teh ini juga menarik. Kita sebutnya ini artisan. Jadi apa sih artinya artisan itu ya? Spesifik kalau yang di teh ini artisannya kita ambil dari bahasa Jepang shokunin. Jadi itu sebenarnya lebih kepada semangat. Jadi tidak hanya masalah produk yang berkualitas, tapi produk yang dihasilkan itu juga harus bisa mempunyai manfaat buat lingkungan, buat orang lain gitu. Jadi di situ semangat artisan gitu, makanya kita sebutnya artisan teh. Dengan adanya artisan ini kita berharapnya gitu bisa membantu para petani teh juga. Nah, karena sebenarnya kebun teh itu fungsinya banyak sekali buat lingkungan gitu. Tidak hanya menghasilkan daun tehnya itu yang kita minum, kan? Yang kita tahu salah satunya paling penting itu mencegah erosi ya, betul kan? Untuk menyimpan air gitu kan. Jadi sebenarnya fungsi kebun teh ini banyak buat lingkungan. Tapi sayangnya sebenarnya jumlah kebun teh di Indonesia ini semakin berkurang. Iya, karena gimana itu kurang kan. Jadi orang yang berkebun teh ini secara penghasilan itu tidak begitu baik lah istilahnya gitu, makanya semakin berkurang orang yang interest untuk membuat kebun teh itu jarang sekali gitu. Nah, jadi dari cerita itulah yang membuat saya kayaknya bagus nih teh ini gitu kan. Jadi tidak hanya untuk, maksudnya kita tidak hanya menjual, tapi kita bisa mempunyai kontribusi yang lebih besar gitu. Besar ya. Ada niat mulia di balik itu ya. Iya. Tapi setelah Anda menyajikan di kafe Anda ini, gimana respon pengunjung? Iya. Awalnya memang sedikit challenging ya, karena kan orang terbiasanya kopi, selalu datang kopi gitu. Jadi memang kita harus sedikit mengedukasi lah, kenapa sih harus mencoba teh ini gitu loh, apa sih spesialnya gitu. Jadi awal-awal itu yang mengedukasi atau sosialisasikan itu. Iya, apa sih spesial teh ini gitu kan. Tapi ya udah semakin kesini malah banyak sih yang datang memang mencari. Ya, mencari teh. Ada yang dengar dari temennya atau mungkin lihat dari sosial media gitu kan. Jadi mereka penasaran gitu. Seperti apa sih gitu. Tadi disebutkan bahwa ada 15 jenis teh yang ditawarkan. Nah, di antara 15 teh ini yang paling dijagokan apa, jenis apa? Kalau yang spesial dari kita ada yang mungkin kita bisa lihat di sini. Nah, kalau ini memang blend spesial dari Komune Cafe. Jadi kita mencampur sendiri resep dari kita sendiri gitu. Jadi dua ini, yang satu kita sebut mothers, yang satu kita sebut fathers. Jadi sesuai dengan namanya tuh kita, yang ini biasanya nih kalau ngobrol sama
ayah atau papa gitu kan biasanya lebih serius gitu kan. Nah, jadi tehnya ini kita buat dari teh hitam. Teh hitam. Yang kita tahu teh hitam tuh sebenarnya kandungan kafeinnya cukup tinggi. Jadi kalau yang nggak bisa ngopi sebenarnya bisa digantiin dengan teh hitam. Nah, jadi kandungan kafeinnya cukup tinggi, tapi sebenarnya manfaat buat kesehatannya lebih banyak daripada kopi gitu. Ya, jadi yang ini biasanya kita rekomendasiin buat orang-orang yang ingin bekerja di pagi sampai siang hari gitu kan, yang lebih ingin fokus, kita lebih sarankan ini. Sarankan itu. Ya, apa tadi namanya? Father's Wisdom. Father's Wisdom. Ya, ini ya. Ya, yang ini ya. Father's Wisdom gitu. Yang satunya kita sebut Mother's Hug. Seperti pelukan seorang ibu kan menghangatkan, menenangkan gitu kan. Jadi yang ini kita bikinnya dari teh hijau Indonesia, ya, yang kita campur dengan beberapa bunga-bunga seperti lavender, kerisan, yang mempunyai efek relaksasi lah. Untuk lebih rileks ya. Ya. Jadi kalau untuk sore-sore ngobrol sama temen, kita rekomendasiin yang Mother's Hug ini gitu. Jadi biar ngobrolnya lebih santai gitu. Iya. Kalau Mas Erik sendiri, apa ada pendidikan khusus untuk meracik teh? Atau pernah setidaknya kursus gitu ya? Iya, memang untuk sekarang ini di Indonesia sendiri teh belum seperti kopi ya, yang sudah banyak sertifikasinya segala macam. Nah, jadi saya ikut kursus sama yang tadi awalnya membawa saya ke dunia teh ini, teman saya itu, jadi belajar dari dia. Tapi kan memang standar teh sendiri di Indonesia ini sebenarnya masih rancu lah, ya kan. Nah, mungkin saya boleh cerita sedikit karena alasan itu, sama dengan teman-teman lain yang mulai masuk ke dunia teh ini, kita bikin asosiasi. Oh, ada asosiasinya? Ya, yang kita sebut Asosiasi Artisan Teh Indonesia. Artisan Teh. Yang kita berharap dengan adanya asosiasi ini kita mulai bisa bikin standar-standar itulah yang seperti sekarang ada di dunia kopi. Dengan pelatihan, sertifikasi gitu kan. Salah satu tujuannya juga balik lagi ke yang tadi, kalau sudah ada standarnya gini, mudah-mudahan bisa membantu para petani juga kan. Maksudnya mereka bisa menghasilkan kualitas produk seperti ini, kita bisa memberikan penilaian, jadi masyarakat bisa tahu kenapa teh ini mahal gitu. Jadi jangan hanya beli teh-teh dari luar gitu kan. Sebenarnya kualitas teh kita sendiri nggak kalah. Untuk menghadirkan minuman teh itu kan pasti ada persyaratannya. Bandingkan misalnya dengan kopi kan harus tingkat panas air sekian derajat. Apakah di teh juga berlaku seperti itu? Sama berlaku juga. Jadi teh itu kan macam-macam. Jadi seperti ini ada teh hitam, ada teh hijau, ada lagi kita sebutnya white tea, teh putih gitu kan. Nah itu teh-teh ini semua masing-masing mempunyai derajat yang sesuai gitu. Kayak mungkin teh hitam biasanya boleh 95 derajat, hampir mendidih gitulah. Sementara kalau teh hijau direkomendasiinnya gitu supaya rasanya optimal tuh di sekitar 80-an. 80 derajat. Nah, terus ada lagi yang kita sebut white tea tadi, itu memang dia kan lebih soft. Jadi biasanya kita seduhnya dengan suhu yang lebih rendah. Lebih rendah. Ya. Dan alasan lainnya adalah selain rasa, teh-teh itu kalau misalnya kita seduh dengan suhu yang lebih tinggi, kafeinnya itu lebih keluar. Ya, jadi seperti yang white tea itu dia tuh terkenal bisa untuk rileks kan. Nah, jadi kita nggak mau kafeinnya tinggi, makanya kita derajatnya lebih rendah, gitu, pas menyeduhnya. Ya. Nah, ini kalau dari sisi harga, ini bersaing dengan harga kopi segelas mana lebih mahal? Ini kan disajikan seperti ini ya, Mas? Iya. Dibandingkan, memang gimana? Kalau hanya melihat dari harga, sekilas harganya lebih mahal daripada kopi. Lebih mahal dari kopi. Iya. Tapi sebenarnya kalau itu kan, ini kita bisa sharing. Kalau kopi kan biasa kita minum sendiri kan, gitu. Katakanlah ini berapa gitu, tapi kan bisa sharing. Bisa sharing, terus bisa di refill. Bisa di refill. Kopi nggak bisa ya? Kopi nggak bisa. Gitu. Karena tadi balik lagi kan ingin mendukung tempat kita nih yang menjadi tempat kumpul-kumpul kan, makanya dari menu-menu juga kita pilih yang kita sajikan emang yang membanyakan untuk share-share sama teman.
Tapi untuk minum teh itu apakah harus ada jadwal tersendiri? Kalau kita misal lihat di luar negeri, di Jepang, ada waktu khusus minum teh. Kalau di kafe ini bebas-bebas saja. Bebas aja. Cuman mungkin tehnya saja yang berbeda. Kalau pagi kayak tadi bilang mungkin lebih baik teh hitam. Teh yang dari teh hitam ya. Karena biasanya mungkin kita maunya kan pagi lebih berenergi gitu ya buat kerja segala macam gitu. Nah mungkin kalau ke siang mulai bisa minum teh hijau, green tea ya kan, yang kita tahu juga mungkin habis makan siang kan tahu bisa menghilangkan lemak gitu. Ya mulai ke sore teh hijau bisa, mungkin bisa juga teh putih yang tadi saya sebut gitu. Atau kita ada juga yellow tea atau red tea gitu, yang lebih merilekskan lah gitu. Terus tentu biar lebih nikmat minum tehnya ini kan biasanya kan ada temannya. Ini temannya apa yang enak kalau minum teh? Ya. Maksudnya camilannya ini kalau ke Usut di Komune ini Anda padukan dengan apa? Camilan kita ada beberapa sih, tapi memang setiap macam teh ini sebenarnya ada lagi spesifik cemilannya lagi gitu yang pas. Yang pas ya. Memang kita belum nih, kita lagi planning karena tadinya terhambat oleh pandemi. Sekarang dengan seiring orang-orang mulai pada berani keluar ya, kita mulai menjalankan rencana awal tuh yang kelas-kelas yang tadi saya sebut ya. Jadi salah satu kelasnya itu nanti kita ada tea pairing. Jadi kita berikan beberapa macam makanan. Terus nanti kita berikan beberapa macam teh juga. Nah, di sini kita tes bareng-bareng nih. Yang ini kalau diminum dengan teh yang seperti ini, ternyata lebih enak gitu kan. Dan nanti pairingnya kita akan pairing sama jajanan tradisional. Ya, karena kan tadi ini tehnya sudah dari Indonesia ya. Jadi supaya lebih Indonesia pun pairingnya juga dengan makanan-makanan yang kita biasa temui lah di jajanan-jajanan pasar combro gitu. Untuk menghasilkan racikan seperti ini berapa lama Anda mengolahnya itu? Sampai kemudian Anda bisa patenkan ini. Nah, ini yang menarik juga sih waktu saya pertama kali berkenalan sama teh. Yang sedikit membedakan dari kopi ya, teh ini biasanya lebih punya cerita. Ya, karena kalau kopi biasanya kita hanya membahas tentang rasa, ya kan, ada yang kopi rasa mungkin lebih asam, lebih manis gitu. Nah, tapi kalau teh ini bisa dibuat cerita gitu. Jadi sama waktu ketika bikin teh ini juga, sebelum bikin produknya kita bikin dulu kenapa kita mau bikin produk ini gitu, maksudnya apa tujuannya. Yang tadi kan kita kafenya, kafenya dari tujuannya kan untuk berkumpul gitu kan. Jadi saya mau ada teh yang bisa menemani ngobrol gitu. Nah jadi jadi kalau ngobrol biasanya kan maunya yang lebih rileks, lebih nenangin gitu kan. Baru kita pilih teh-teh apa aja yang menenangkan gitu. Dari situ terpilah kita cupping namanya kan ya, kita cobain. Terpilah teh hijau yang ini, terus campurannya juga sama, harus sejalan kan dengan tujuan yang tadi, maunya lebih rileks. Pilihlah bunga-bunga yang mempunyai manfaat sama, merilekskan juga seperti lavender gitu kan, chrysanthemum. Jadi seperti itu sih. Jadi biasanya dibikin dulu ceritanya. Jadi bikin ceritanya. Kita mau apa nih? Untuk relax family gitu ya. Ya, jadi kita apa sih yang mau kita orang rasain pas minum teh ini? Jadi nggak cuma bahas rasa. Ini enak atau enggak gitu. Ya mungkin satu yang tadi saya belum ceritain, teh-teh yang kita pakai ini semuanya itu kan natural bahan-bahannya. Kita tidak memakai essence gitu, tidak memakai pewarna, tidak memakai perasa. Jadi benar-benar semua bahannya natural. Jadi benar-benar kita bisa dapat manfaat dari bahan-bahan yang dicampur di sini. Jadi sama sekali tidak ada campuran-campuran kimia gitu, nggak ada. Nggak ada. Jadi murni semua gitu. Makanya kayak saya bilang kan tadi, lavender itu mempunyai khasiat bisa menenangkan gitu kan. Dan itu beneran bisa dirasakan karena kita benar-benar pakai bunga lavendernya gitu. Bukan hanya pakai perasa atau kayak artificial
flavoring gitu. Mensosialisasikan itu bagaimana peminum teh bisa merasakan ada berbagai campurannya, itu juga sebuah tantangan menurut saya. Ya, betul. Karena kita udah terbiasa dengan katakanlah teh jenis ini, teh hitam, teh hijau. Iya, betul. Memang betul. Salah satunya sih kalau di kafe ya tentulah dari harga ya. Dari harga, karena apa namanya, kita terbiasa misalnya di restoran Padang atau apa gratis malahan. Itu gratis, kenapa di sini? Kenapa harus dibeli ya? Iya, kenapa harus mahal sekali gitu kan. Menarik sekali Komune bisa menyajikan berbagai jenis teh. Tapi ternyata Komune juga tetap menyajikan kopi. Tapi untuk membahas soal kopi ini kita jeda dulu. Sebelum kita membahas kopi sajian Komune, kita akan melihat dulu bagaimana prosesi minum teh. Ternyata ada adatnya, ada syaratnya supaya mendapatkan rasa betul-betul yang diinginkan. Mas Erik, coba gimana Mas ceritanya Mas? Ini kan yang tadi kan udah dijelaskan ya, produk yang ini. Gimana? Apa harus sebatas mana dicangkir gitu? Jadi ini bukan syarat lah, cuman salah satu cara yang menarik. Karena biasanya kalau yang sudah teh arisan ini kita bilang ke orang tuh bukan minum, tapi menikmati. Apa bedanya minum dan menikmati? Kalau minum tuh haus kita minum. Udah langsung lewat aja kan. Tapi yang ini harus dinikmati. Gitu, harus dinikmati ya. Ya, jadi salah satu cara yang menariknya. Coba kita lihat. Boleh tuangin. Oke. Jangan diminum dulu. Coba aku apa? Yang pertama, ya boleh dicium dulu wanginya. Ini tercium bunga-bunga, Pak? Bunga-bunga. Iya, ada. Iya. Bukan sekedar aroma teh ya. Boleh ditaruh di tangan. Posisinya jangan. Ditutup aja di tangan, tutup. Gitu kan, untuk dapetin hangatnya, biar kita lebih rileks, ya kan. Oke, setelah itu boleh dicoba kita taruh di atas kepala. Ini maksudnya apa Mas? Ya, ini cara unik aja untuk menikmati teh ini kan. Jadi kan masih hangat ya. Ini di sini kan banyak syaraf-syaraf. Jadi ini untuk melupakanlah tagihan-tagihan atau problem-problem di kantor ya dilupain dulu sejenak gitu kan ya. Wah, udah aku mau peringatkan ini. Iya itu ya kan. Jadi menjadi tujuannya kan supaya lebih rileks. Jadi karena di sini memang ada saraf-saraf. Karena ini hangat sih sebenarnya kan teh itu hangat ya. Jadi hangatnya ini membantu melancarkan peredaran darah. Bisa juga di sini. Jadi ya di sini tuh sebenarnya juga syaraf-syaraf yang membantu untuk kita rileks. Gitu jadi artinya ini kan bukan sekedar panasnya ya, tapi kan memang dari ini dari sini panasnya dulu, panasnya untuk melancarkan peredaran darah kita gitu. Jadi biar lebih seru aja minum tehnya. Gitu. Ini harus ada buku petunjuknya. Oke, sekarang mungkin Bapak boleh minum dulu sedikit gitu kan, terus dirasain dulu di mulut gitu. Oh, enggak langsung ditelan. Ya, jadi telan pelan-pelan aja gitu. Sedikit. Bisa ada terasa bunga-bunga gitu Pak ya. Apa yang Bapak rasain? Ada rasa-rasa kayu manis ya. Mungkin lebih bunga sih, mirip-mirip gitu kan kayak kristal. Gitu. Terus sekarang mungkin bisa minum lebih banyak, nanti pas ditelan gitu kan Bapak maksudnya kayak ngikutin gitu. Pas tehnya masuk terus ke seluruh badan itu rasanya seperti apa gitu. Dicoba. Jadi bisa dirasain nggak pas masuk ke badan juga ada hangatnya gitu kan.
Jadi ini tadi bedanya minum dan menikmati. Betul. Kalau minum kita haus, minum aja, nggak terlalu merasa sayang. Ini harus dinikmatin. Ini kerja keras petani-petani Indonesia. Anda tadi katakan bahwa apa sih campuran istilahnya? Oh kan kita tidak memakai essence tadi ya, natural. Jadi memang misalnya ada teh yang kita campur sama jahe, sama serai gitu ya. Jadi ketika kita minum, nanti tubuh memang kita rasakan hangat gitu. Rasakan hangat. Ya, tapi kalau yang essence, biasanya essence cuman kita cium harum. Gitu kan. Mungkin kita minum masih harum, tapi pas sudah ditelan masuk ke tubuh ya nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Karena kan dia hanya essence kan. Jadi hanya perangsang di lidah aja. Gitu. Tapi kan kita tidak dapatkan manfaat dari jahenya, tidak dapatkan dari serainya, atau dari sini mungkin lavender gitu kan. Gitu. Iya. Jadi di situ sih bedanya. Gitu. Ini dicoba lagi ya, Mas? Ya, boleh. Iya, terasa banget kayak rempah ada ya. Ada juga. Tapi ini tidak masih pakai gula ya? Kita sih tidak merekomendasikan. Ya, tapi tidak merekomendasikan karena kita maunya benar-benar merasakan yang ada di sini seperti apa gitu rasanya gitu. Jangan dirusak sama gula. Soalnya selain alasan itu juga sebenarnya teh ini manfaat buat kesehatannya kan banyak. Sementara gula kan sebenarnya kurang baik ya. Kurang baik. Jadi ya kalau bisa sih jangan pakai gula gitu. Tapi kalau memang mau ya sudah. Itu soal pilihan. Kalau soal gitu pilihan kita juga tidak bisa melakukan. Tapi itu yang menarik tadi, prosesinya itu ya kalau mau melupakan apa ya kepenatan itu. Iya. Termasuk utang tadi ya. Betul. Cicilan ya kan Pak. Dilupakan dulu. Minum teh dulu. Oke Mas Erik, ini menarik sekali Anda membuat sebuah terobosan baru. Artinya bukan sekedar menyajikan bahwa di kafe Anda ada teh Anda minum, tetapi memang melalui proses ya. Tidak sekedar menyajikan aku butuh teh gitu ya. Nah sekarang seperti yang saya bilang tadi bahwa ternyata Komuna ini juga tetap melayani peminum kopi. Betul. Nah sekarang apa istimewanya kopi Anda? Kita tetap menyediakan kopi karena pada dasarnya awalnya saya bikin F&B itu juga karena kopi. Ya kan, karena saya jatuh cinta sama kopi dulu. Jadi tentunya pasti kita tetap menyediakan kopi lah gitu kan. Jadi untuk kopinya di sini kita tentunya pilih sama seperti itu ya, juga saya pilih biji kopinya justru ya juga yang baik lah ya kan, juga terpilih gitu kan yang kita pilih. Tapi lokal juga? Untuk kopi kita campuran sih. Campuran masih ada. Tapi yang porsi lebih banyak yang lokal. Tapi itu untuk mendapat rasa yang agak berbeda dengan betul. Kalau itu jadi kita blend sih di sini ya. Itu apa nama kopinya? Apa kopi hitam apa atau apa kopi susu apa? Kalau dari produk sih ya kopi kita belum namain sih ya blendnya apa ya. Belum ya? House blend aja, kita nyebutnya house blend aja gitu. Iya. Tapi kalau untuk menu ya kita juga ada kopi yang cukup favorit di sini, ada kopi susu gula aren yang memang itu kan ya secara tren juga sedang naik ya gitu. Iya. Ada juga biskop latte. Kan Anda ya yang hot dan ada yang panas. Gitu. Tapi yang menarik menurut saya kafe Anda ini pangsa pasarnya betul-betul berbeda dengan yang lain. Yang pertama, kafe Anda ini dulunya sebuah rumah. Ya. Lalu kemudian bersebelahan dengan sekolah. Iya. Nah, gimana ceritanya itu dari sisi pengunjung? Apa ibu-ibu pergi jemput anaknya ngopi dulu, atau anaknya ikut ngopi? Ya, kalau dari pengunjung ya tentu paling banyak karena di lingkungan kita ini banyak sekolahan. Ya. Jadi memang ibu-ibunya lah yang biasanya main ke sini karena sambil menunggu anaknya di sekolah. Ya mereka kumpul di sini gitu, ngopi, ngeteh gitu kan.
nanti baru siangan mungkin anak-anaknya baru masuk setelah pulang sekolah. Tapi selain itu juga kita juga banyak acara sih Pak, dari acara juga mungkin yang mungkin ulang tahun gitu, karena mungkin ya tempatnya sedikit lebih luas lah dibanding lebih luas, betul. ruko, Iya. ya kan? Iya. Saya lihat kalau untuk pelajar itu ada diskon khusus ya. Iya. Ya karena Diskon khusus. karena tetanggaan sama tetangga. sekolah-sekolahnya Pak, ya udah buat tetangga kita. Jadi sambil nunggu Spesial. penjemputnya. Tidak hanya pelajar sih Pak, pelajar dan guru kita kasih juga diskon. Oh, pelajar dan pelajaran guru ya. Iya. Karena anak kan gurunya juga butuh relaksasi. Iya. Tapi yang menarik juga bisnis Anda ini ternyata membuka peluang juga UMKM. Betul. Itu gimana ceritanya sampai Anda punya ide ini warung kopi terus produk-produk UMKM bisa dijual di kafe Anda? Tentu awalnya semenjak karena kita buka kan masih zamannya pandemi ya Pak. Pandemi. Terus waktu itu yang kita tahu banyak orang kerja di rumah, jadi mereka semua mulai ada yang bikin kue, ada yang mungkin bikin kerajinan tangan seperti itu kan. Tapi kan mereka ini biasanya di rumah. Iya. Karena mereka baru mencoba kan tidak mungkin buka toko gitu kan, nggak mungkin menyewa tempat gitu. Nah dari situ ya karena kita juga ada space, jadi kita mikir ya udah kita tawarkan aja, ya mudah-mudahan bisa membantu lah gitu. Seperti ini ya Mas ya? Ya sebagian produk-produknya bisa dilihat di sini. Gitu. Iya. Ini jadi, apa? Ini produk spray. dari teman-teman sih. Ya. Iya. Yang itu sanitizer, cuman dia bikin sendiri. Dalam bentuk gitu ya. Iya. Jadi memang sangat spesifik ya, dan aneh-aneh juga. Ya, jadi kita open sih untuk mungkin teman-teman yang mau baru mencoba kan, kadang-kadang mereka baru coba, atau mungkin memang yang sudah biasanya online ingin mencoba offline sekarang gitu, boleh dititipkan di sini. Kita free sih. Habis ngopi bisa beli hand sanitizer. Iya. Oh gitu. Tapi apa ada batasan produk yang kriterianya atau? Enggak sih, cuma memang kita lebih memilih yang kalau bisa lebih handmade misalnya. Handmade. Ya, produk lokal. Tadi aku lihat ada bunga apa segala. Ya, tadinya temen dia yang tanaman. Ya, bisnis tanaman, ada yang tas. Dia kebetulan punya passion menggambar, jadi dia bikin pattern-pattern untuk di tas gitu kan. Terus nanti yang akan masuk ini yang juga cukup menarik Pak, saya baru ketemu itu, dia bikin kerajinan tangan dari lontar, dari pohon daun-daun lontar gitu. Biasanya kan rotan gitu ya. Iya, ini lontar, dan ini dari NTT. Iya. Jadi mereka membudidayakan pengrajin-pengrajin di NTT ini untuk menghasilkan produk gitu. Itu yang akan masuk, nah itu menarik sih produknya. Jadi biasanya ya produk-produk seperti inilah yang bisa punya cerita. Jadi mereka tidak sebatas menghasilkan terus dijual saja gitu. Karena balik lagi saya mau semangat artisannya itu kan, kalau bisa juga mempunyai dampak ke orang lain. Tapi Mas Erik, ngomong-ngomong, Anda memang ambil spesialis bisnis saat sekolah atau gimana? Enggak sih. Saya kalau kuliah cukup jauh sih, jurusannya komputer sebenarnya. Sebenarnya cukup jauh sih. Ya. Cuman secara tidak sengaja ya itu tadi saya bilang ketemu dunia kopi. Ya, ternyata saya jatuh cinta gitu kan. Terus karena dulu juga saya anak kos, gitu ya, jadi harus masak sendiri. Di situ juga saya, ternyata masak tuh menyenangkan gitu ya. Jadi dari situlah akhirnya nyemplung ke dunia F&B. Terjun ke bisnis. Nah, tadi saya belum tanya, kenapa Anda memilih berbisnis di Gading Serpong? Gading Serpong ini kan cukup jadi surganya
makanan. Ya kan, jadi kan orang kalau daerah-daerah sini mencari makanan biasanya selalu ke Gading Serpong gitu kan. Orang-orang Jakarta kabarnya ke Serpong cari makanan. Iya, makanya ya gitu. Jadi ya disitulah saya cari-cari tempat di Gading Serpong. Tetapi dalam berbisnis itu memang tantangannya luar biasa ya, Mas. Banget. Apa yang Anda rasakan? Yang paling utama ya, karena dulu sebelum saya buka ini kan bekerja ya. Sempat kerja. Saya sempat bekerja dulu. Yang paling membedakan ya kalau bekerja kan setiap bulan terima gaji pasti. Kalau di bisnis kan naik turun ya, pasti. Ya ini untungnya juga dengan seiring pandemi mulai berakhir. Betul. Karena bukan hanya kafe yang menderita, tapi hampir semua sektor ya. Betul. Tapi ya kalau kita lihat perkembangannya di masa pandemi melanda ini, memang yang muncul bisnis kuliner ya. Iya, cukup banyak sih yang bertambah kalau pandemi. Mas Erik sendiri apa prinsip hidupnya? Menyerah, karena kita nggak pernah tahu kapan berhasilnya kan. Kalau kita menyerah ternyata besok berhasil, sayang. Anda mempekerjakan berapa karyawan? Kalau sekarang sih kita ada kurang lebih 8 yang full time, terus ada beberapa anak-anak part time juga. Biasanya anak kuliahan ya, mereka part time. Ya, terakhir Mas Erik, tadi Anda menyebut bahwa kafe ini sebagai tempat kumpul-kumpul, lalu kemudian ada semacam kelas. Bisa didetailkan seperti apa? Oke, jadi kedepannya ini kita udah merencanakan ada beberapa kelas yang ingin diadain di Komune. Salah satunya pasti tentang teh ini. Tentang teh. Ya, mungkin bukan untuk sertifikasi atau apa sih, kita lebih ke arah fun-nya lah. Oke, untuk memperkenalkan dulu teh-teh artisan ini kepada orang-orang customer di sini. Terus juga ada teman yang membuka kelas merangkai bunga gitu. Ya, jadi mulai dari situlah. Ya, rencananya kalau bisa sih kita maunya setiap bulan tuh ada kelas yang diadakan di sini. Ya. Tapi untuk nanti lebih detailnya mungkin bisa lihat di Instagram kita juga gitu kan, sosial media. Menarik. Artinya bukan hanya kafe, tetapi membuka berbagai peluang. Kembali ke kata komune itu tadi. Iya, betul. Makanya juga kita terima dari produk-produk UMKM kolaborasi gitu kan. Karena masih sejalan. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Mas Erik yang membuka kafe namanya Komune. Komune ini menjadi istimewa. Kalau selama ini kalau mendengar kafe maka sajiannya ya pasti tidak jauh dari kopi. Ini malah membuat teh sebagai unggulan. Teh pun disajikan dengan racikan tersendiri. Bahkan untuk membuat sebuah produk teh itu harus diciptakan temanya dulu. Temanya ketemu baru dibuat racikannya. Jadi pemirsa, kalau ingin menikmati teh ala Komune, ini bisa Anda datang ke kafe yang interiornya lowong dan sangat menarik. Dan di sana Anda bisa menemukan produk-produk UMKM yang memang sangat spesifik. Pemirsa, podcast kali ini cukup sampai di sini. Kita ketemu di podcast lainnya.